Halo, perkenalkan nama saya Alia Fadila Ahmad. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi atau jurusan PJJ Komunikasi. Di ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme ini, saya akan menjelaskan soal Industri 4.0 dan Society 5.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh bagian bisa berkomunikasi kapan saja secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian ini mendorong tercapainya kreasi atau nilai baru. Sedangkan era Society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik, di mana aktivitas pekerjaan dan hubungan sosial dilakukan menggunakan teknologi yang saling terintegrasi agar dapat membuat semua hal menjadi mudah. Dari penjelasan tersebut, perbedaan mendasar antara 4.0 dan 5.0 adalah fakta bahwa revolusi 4.0 fokus pada aspek melakukan pekerjaan secara otomatis, sedangkan itu era Society 5.0 lebih menekankan pada peran manusia dalam beradaptasi terhadap teknologi terbaru, sehingga manusia menjadi bagian dari teknologi itu sendiri, yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia namun dengan pendekatan yang berbeda. Dampak positifnya yaitu 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemanfaatan teknologi terkini dan analisis data yang tepat pada Society 5.0 mendorong efisiensi dan produktivitas di berbagai industri lewat sistem otomisasi. Contohnya adalah penggunaan teknologi HRIS atau pengelola SDM di dalam perusahaan. Melalui teknologi tersebut, perusahaan bisa mengelola data karyawan, inventaris catatan, presensi karyawan, perizinan, perhitungan gaji, dan lain-lain dalam satu aplikasi. 2. Kualitas produk dan layanan meningkat. Tak dipungkiri, peran teknologi sangat bermanfaat bagi proses produksi di suatu perusahaan. Meningkatnya kualitas produk tersebut secara otomatis juga mendorong perbaikan layanan yang dapat langsung tersampaikan sehingga kepuasan pelanggan juga ikut bertambah. Di sisi lain, perusahaan juga meningkatkan jumlah produksi dan menambah varian produk sesuai permintaan pasar. Ketiga, keselamatan kerja dan karyawan lebih terjamin. Selain memudahkan pekerjaan karyawan dan berpengaruh pada produksi serta layanan pelanggan, penerapan teknologi di era 5.0 juga lebih menjamin keselamatan kerja SDM yang terlibat. Pemanfaatan berbagai teknologi canggih seperti robot dan AI akan menekan risiko kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Penerapan teknologi terkini di dalam industri juga akan meningkatkan daya saing perusahaan di tengah-tengah kompetisi bisnis yang semakin sengit. Hal ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Selain itu, setiap karyawan juga dituntut untuk terus menggali potensi masing-masing dan menunjang performa kerja industri perusahaan. Nah, dampak negatifnya di era 5.0 mengklaim bahwa manusia dan teknologi dapat bersinergi dan melengkapi satu sama lain. Tapi hal ini belum bisa menjamin bahwa peran manusia tidak akan tergeser oleh perkembangan teknologi tersebut. Pasalnya, penggunaan robot, mesin, dan berbagai teknologi mutakhir lainnya di dalam industri tetap mengancam peran dan ekstensi manusia di kemudian hari. Dengan kata lain, meningkatnya jumlah pengangguran di masa depan menjadi isu yang tetap harus diwaspadai.